Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 646. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Alam suci bumi. Dan kemudian pelayan itu segera menunjukkan rasa hormat. Basis kultivasi Sang Wukong adalah alam suci bumi. Identitas seperti itu sudah cukup untuk mengguncang beberapa orang. Tolong beberapa senior untuk masuk. Pelayan itu membimbing ketiga Qinchen untuk masuk. Qinchen melirik ke aula obat kuno. Toko ini tidak kecil tetapi tidak banyak pelanggan. Tampaknya bisnis ini sangat biasa. Setelah beberapa saat, ketiga Qinchen diarahkan oleh pelayan itu ke ruang tamu. Saya melihat api berlama-lama di sekitar ruang tamu dan seluruh aula pengobatan kuno sepertinya dipenuhi dengan api yang sangat menakutkan. Senior, aura api di sini sangat kuat. Saya khawatir ahli alam suci bumi tidak akan berani memaksa masuk. Tampaknya master pengobatan kuno ini memang memiliki beberapa cara, kata Qin Tinting. Dia berkata dengan kaget. Ini bukan apa-apa, Qinchen tersenyum ringan. Ini adalah cara paling dasar untuk menyalakan formasi api. Jika saya tidak salah, alkemis di aula pengobatan kuno ini mengendalikan api kuno. Dan bau api ini seperti dari alam liar. Kekuatannya sangat kuno, tetapi sebagian telah hilang. Jadi ada yang kurang. Jika saya ingin menghancurkannya, itu akan segera dihancurkan, kata Qinchen. Kata-kata Qinchen ini menyebar sedikit, sepertinya menyebar sedikit jauh, dan sepertinya ada telinga yang mendengarnya. Di mana orang gila itu? Kerja keras lelaki tua ini mengatur formasi api yang bisa membakar langit dan menghancurkan bumi. Tetapi kamu bilang itu tidak berguna. Nah, nadamu begitu tinggi. Sebuah suara terdengar dan kehampaan sedikit berfluktuasi melewati ruang. Tekanan besar langsung menindas Qinchen. Dengan kekuatan Qin Tinting, tubuhnya langsung bergetar dan dia hampir tidak bisa bernapas. Dia melihat gelombang api terlihat mengalir masuk, seolah mengubah ruang tamu menjadi dunia api. Qin Tinting meneteskan keringat. Meskipun dia berada di tahap akhir alam suci pana, tetapi dia tidak bisa menahan napas seperti itu. Ini adalah kekuatan api yang mendekati level suci bumi. Itu luar biasa. Meskipun belum sepenuhnya masuk ke level suci bumi, tetapi itu sudah bisa melukai master di ranah alam suci bumi biasa. Bahkan Sang Wukong harus berhati-hati. Namun di saat itu Qinchen tertawa. Dia melambaikan tangannya. Seketika tekanan api tak berujung tiba-tiba menghilang. Dan Qin Tinting tiba-tiba merasa seperti angin musim semi. Dan semua tekanan telah menghilang. Hah? Apa? Suara kejutan terdengar. Dan saya melihat bahwa seorang lelaki tua berjubah obat perlahan berjalan dari ruang tamu. Kemudian lelaki tua itu melirik ketiga Qinchen. Matanya semakin berkedip ketika dia melihat Sang Wukong. Kemudian dia duduk di depan mereka bertiga dan berkata dengan ringan, "Kapan kedua tuan dari sekte lonceng kuno muncul? Di manakah Mu Dao Xuan? Bukankah dia yang selalu datang untuk membeli pil?" Tepat ketika Sang Wukong akan berbicara, Qinchen tiba-tiba melambaikan tangannya untuk mencegah Sang Wukong berbicara. Dan kemudian Qinchen berkata dengan ringan, "Yang mulia adalah ahli pengobatan kuno." Qinchen kemudian menjentikan jarinya. Seketika batasan di sekitarnya tampak bergetar. Dan seluruh aula obat, semua formasi terlalang bergetar. Kamu benar-benar bisa mengguncang formasi api besar orang tua ini." Lelaki tua itu menggerakkan matanya dan melambaikan tangannya yang besar. Tiba-tiba nyala api yang mengerikan melonjak. Dan kekuatan api yang tak ada habisnya diintegrasikan ke dalam formasi. Formasi itu seketika bergetar. Tampaknya mendapatkan kembali kekuatan api. Tetapi tatapan lelaki tua itu ketika melihat Qinchen berubah. Karena dia bisa merasakan aura orang di samping Qinchen adalah seorang ahli di ranah alam suci bumi. Dan basis kultivasi Qinchen hanyalah puncak tahap akhir alam suci pana.
Di antara ketiganya tampaknya Qingchen adalah yang utama. Tetapi di antara ketiganya hanya Qingchen yang dapat mengguncang formasi apinya. Siapa kamu? Pria tua itu mencibir dengan dingin, menunjukkan cahaya dingin. Qingchen hanya tersenyum, tetapi tidak melakukan apa-apa lagi. Apakah kalian datang ke sini untuk membuat masalah? Sekte lonceng kuno Anda bersama aula pengobatan saya telah memiliki banyak kerjasama. Cepat katakan apa yang ingin kalian lakukan, kata lelaki tua itu. Dia berkata dengan dingin. Tuan muda ini memang sedang mencari ahli pengobatan kuno. Qingchen tersenyum dan mengeluarkan resep pil. Pemuda ini punya resep pil di sini. Saya tidak tahu apakah Anda memiliki bahan-bahan di dalamnya. Master pengobatan kuno itu mengerutkan kening, mengambil resep pil itu, dan ketika dia melihatnya, matanya tiba-tiba memadat. Ini adalah semacam pil untuk memperpanjang hidup. Yah, master pengobatan kuno memiliki mata yang bagus. Ini memang semacam pil untuk memperpanjang umur. Bahan di dalamnya memang langka. Saya ingin tahu apakah semua bahannya ada di sini, kata Qingchen seraya tersenyum sedikit. Di samping Sang Gukong nampak bersemangat. Dia tahu bahwa ini adalah bahan bagi Chen Shao untuk menyempurnakan pil untuk dirinya. Master pengobatan kuno itu dengan dingin melirik Qingchen dan berkata dengan ringan, meskipun bahan-bahan ini langka, tetapi sebagian besar bahan itu aula pengobatan kuno saya memilikinya. Tetapi mungkin kekurangan satu atau dua bahan inti. Tetapi pil yang ingin Anda sempurnakan harusnya pil suci kualitas tanah. Setidaknya Anda membutuhkan raksasa alkemis untuk memurnikannya. Bahkan jika Anda membeli bahannya, orang tua ini tidak bisa memperbaikinya. Jadi saya hanya bisa meminta maaf untuk mengantar kalian semua pergi, kata master pengobatan kuno. Siapa bilang aku ingin kamu memurnikannya? Kamu hanya perlu mengeluarkan bahannya. Akulah yang akan menyempurnakannya, kata Qingchen. Mendengar ini, master pengobatan kuno itu terkejut dan kemudian mencibir. Menurutnya tidak mungkin bagi seorang anak di depannya bisa memurnikan pil seperti itu. Apakah kamu sedang mempermainkanku? Kata master pengobatan kuno. Napas yang mengerikan meletus darinya. Seketika napas api yang tak berujung tiba-tiba meledak darinya. Melihat itu, Qingchen hanya sedikit tersenyum kemudian berkata, Master pengobatan kuno, saya datang dengan ketulusan. Namun selain bahan-bahan ini, tuan muda ini juga ingin melakukan bisnis lain dengan master pengobatan kuno. Bisnis apa? Kata master pengobatan kuno. Tuan muda ini akan membangun kekuatan di kota Changsuan yang disebut Papillon Cendi. Kekuatan ini akan mengelola semua jenis bisnis termasuk obat-obatan, formasi, senjata suci, dan lain-lain. Dan pemuda ini mengundang beberapa kekuatan untuk bergabung dengan Papillon Cendi dan berkembang bersama. Aku ingin tahu apakah pendapat dari master pengobatan kuno, kata Qingchen. Hahaha. Master pengobatan kuno itu tiba-tiba tertawa. Ternyata yang mulia ingin mengambil kekuatan. Tetapi maaf, balai pengobatan kuno saya tidak akan tunduk kepada kekuatan apapun. Cepat katakan dari mana kalian berasal. Kalian mengatakan bahwa kalian adalah orang dari sekte lonceng kuno. Mengapa Mu Daosuan yang dulu berbisnis dengan balai pengobatan kuno saya tidak pernah datang? Apakah kalian ingin menipu orang tua ini? Kalian bertiga cepat keluar. Jika kalian tidak keluar, jangan salahkan lelaki tua ini karena bersikap tidak sopan, kata master pengobatan kuno itu. Dia nampak marah dan nyala api menyelimuti tubuhnya tiba-tiba membentuk dunia api. Qingchen tidak peduli sama sekali. Dia melambai tangannya kepada Sang Gukong dan berkata dengan ringan, Sang Gukong, tunjukkan padanya identitas aslimu. Master pengobatan kuno, lihat lebih dekat siapa lelaki tua ini. Wajah Sang Gukong berubah dan wajah aslinya tiba-tiba terungkap. Dan selain itu, aura tingkat alam suci bumi tiba-tiba meledak seperti lautan yang tersapu. Kamu, Sang Gukong, bukankah kamu sudah... Master pengobatan itu melangkah mundur, menunjukkan ekspresi ngeri. Sekte lonceng kuno telah bekerja sama dengan aula pengobatan kuno. Dan master pengobatan kuno secara alami mengenal Sang Gukong.
Master pengobatan kuno, lelaki tua ini belum mati. Kali ini saya mengikuti Chen Shao untuk membahas kerjasama dengan Anda. Apakah Anda percaya sekarang? Kata Sang Wukong. Chen Shao. Master pengobatan kuno itu terkejut dan memandang Qin Chen. Dia tidak mengerti mengapa Sang Wukong, leluhur dari sekte lonceng kuno, bisa begitu hormat kepada orang ini. Yah, pemuda dengan identitas luar biasa ini datang ke Yunzhou secara tidak sengaja. Pria tua ini mengaguminya. Saya telah memimpin sekte lonceng kuno untuk mencari pelindungan kepada Chen Shao. Master pengobatan kuno, orang tua ini akan memberi nasihat. Jika Anda ingin balai pengobatan kuno Anda berkembang, ikuti Chen Shao, jelas merupakan peluang yang terbaik, kata Sang Wukong. Master pengobatan kuno itu mengedipkan matanya dan terdiam sesaat, sebelum pada akhirnya dia menggelengkan kepalanya lalu berkata, "Maaf, semua orang punya pendapatnya masing-masing. Orang tua ini tidak ingin berlindung kepada apapun. Jadi orang tua ini hanya bisa memperbaiki pil dengan tenang dan menjalani kehidupan seorang alkemis." "Kamu," ekspresi Sang Wukong nampak jelek. Kemudian dia menatap Qin Chen. Keras kepala. Qin Chen berdiri dan menggelengkan kepalanya sedikit, tampak menyesal dan kemudian berkata dengan ringan, "Ya, Master pengobatan kuno, seharusnya Anda menolak karena Anda belum melihat kemampuan tuan muda ini. Tuan muda ini cukup mahir dalam beberapa teknik alkemis. Saya mendengar bahwa Master pengobatan kuno mendapatkan pil kuno warisan Taoisme. Bagaimana kalau kita bertaruh? Dengan cara ini, jika saya menang, balai pengobatan kuno Anda akan bergabung dengan Papilun Cendi. Jika aku kalah, kekuatan asli di tubuhku, bahkan darah dan dagingku akan menjadi milikmu," kata Qin Chen. Dia berbicara dengan sedikit provokasi. "Apa Anda ingin bertaruh pada alkemis dengan saya? Apakah Anda juga seorang alkemis? Apakah Anda yakin ingin bertaruh melawan saya?" Kata Master pengobatan kuno itu. Dia nampak sangat percaya diri dengan pencapaian alkemisnya. "Lalu, apakah kamu berani bertaruh atau tidak?" kata Qin Chen dengan ringan. Master pengobatan kuno itu melihat Qin Chen yang begitu percaya diri, matanya berkilat. Apakah benar-benar ada sesuatu yang istimewa tentang anak ini? "Kalau mau bertaruh, boleh. Tetapi saya harus memilih isi taruhannya. Bisakah kamu berani?" kata Master pengobatan kuno itu. "Tidak apa-apa," kata Qin Chen. Dia setuju tanpa ragu. "Apakah kamu yakin orang tua ini ingin bertaruh dalam teknik pengendalian api? Apakah kamu masih berani?" kata Master pengobatan kuno. Teknik mengendalikan api adalah konten terkuat dalam buku rahasia kuno yang dia peroleh. Dalam hal mengendalikan api, apalagi anak di depannya, bahkan orang-orang tua di kota Changsuan tidak akan berani bertaruh dengannya. "Baiklah, kalau begitu bertaruh pada pengendalian api," kata Qin Chen seraya tersenyum. Oke, karena kamu ingin mati, jangan salahkan orang tua ini." Mata Master pengobatan kuno itu nampak membeku. "Sang Wukong, gadis kecil, kalian berdua akan menjadi saksi." Master pengobatan kuno itu tiba-tiba terbang keluar dan langsung masuk ke ruang di belakang aula pengobatan kuno. Boom! Tiba-tiba api tak berujung bermekaran di tubuhnya, dan aura api kuno liar melonjak, dan di seluruh ruang nyala api membakar dan memusnahkan segalanya. "Nah, apakah kamu berani masuk? Jika kamu tidak berani masuk, orang tua ini akan memberikanmu kesempatan terakhir untuk mundur," kata Master pengobatan kuno. Saat ini api kuno liar di tubuhnya ditampilkan, dan api yang tak terhitung jumlahnya muncul. Setiap kumpulan api langsung meluas dan berubah menjadi dewa api. Api roh kuno yang liar. Teknik pengendalian apinya luar biasa. Selain itu, nyala api yang dia miliki adalah api kuno, dan dia telah memperoleh warisan pengendalian api di zaman kuno, dan dia sama sekali tidak takut. Dalam hal mengendalikan api, dia tidak takut kepada siapapun. Saat ini Sang Wukong merasakan jantung berdebar-debar. Dia merasakan nyala api ini bahkan dapat mengancamnya. Sangat buruk. "Chen Shao." Sang Wukong menatap Qin Chen dengan cemas. Hahaha, menarik. Tuan muda ini ingin melihat seberapa kuat teknik pengendalian apimu, kata Qin Chen. Dia tertawa. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya.
Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.